Anak-anak yang terkasih, jumpa lagi bersama Pak Indra di dalam kegiatan pembelajaran. Kita masih belajar dari rumah. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi di dalam kehidupan. Akan pembelajaran tema 9, muatan pengetahuan alam, kelas 5. Mari anak-anak kita siapkan peralatan, alat tulis atau buku yang bisa kalian gunakan di dalam pembelajaran ini. Kalau sudah siap, mari kita mulai untuk membahas tentang materi di dalam kehidupan. Pengertiannya. Nah, sekarang kita akan melihat ilustrasi yang Pak Indra sajikan. Yang pertama adalah air mineral di dalam botol kemasan. Ini ada air mineral. Air mineral merupakan materi berbentuk cair. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa atau bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan air 8 liter dalam sehari, 1 malam 1 hari. Air ini membantu mencukupi kebutuhan tubuh kita, ya. Jadi air yang baik itu tidak memiliki rasa atau bau. Yang kedua, minuman ringan, minuman manis, ya. Banyak sekali minuman-minuman yang berasa, ya. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi berbentuk cair. Akan tetapi minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran yang homogen. Ini merupakan zat cair, tapi ada kandungan air dan gulanya. Kemudian ini ada gambar kopi yang digambarkan oleh itu. Secangkir kopi sama seperti dengan minuman ringan, ya. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cair dan merupakan zat campuran. Akan tetapi secangkir kopi berbentuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis. Kalau yang minuman ini tadi homogen karena antara gula dan airnya menjadi satu. Tapi minuman kopi itu bukan campuran homogen, melainkan campuran heterogen karena air dan kopi bercampur, tapi kopinya masih dalam bentuk kopi, ya, bisa bubuk atau lainnya. Nah, dari 3 pengantar tadi, 3 ilustrasi tadi, kita dapat mengartikan tentang pengertian materi. Materi adalah materi yang banyak jenis dapat dikelompokkan menjadi materi dibandingkan ini materi zat. Materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran.
akan membahas tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi yang sejenis. Zat tunggal juga disebut zat murni. Contohnya air. Air ini merupakan zat tunggal yang terdiri dari oksigen dan hidrogen, sehingga tidak termasuk senyawa. Ya. Jadi zat tunggal itu ada dua, dibedakan menjadi dua, unsur dan senyawa. Nah, ini kita juga akan membahas apa itu unsur dan apa itu senyawa. Jadi tadi contohnya zat tunggal itu air, ya, air. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan, ya. Unsur itu juga dibedakan lagi menjadi dua, unsur logam. Biasanya berwarna mengkilap dan bisa dijadikan penghantar listrik atau panas. Yang kedua, unsur non logam, biasanya berwujud gas dan padat, ya. Jadi unsur ini juga dibedakan menjadi dua. Nah, ini contoh unsur. Contoh unsur logam, besi. Ini yang di dalam kurung ini adalah lambangnya, ya, atau singkatannya: aluminium, timah, nikel, emas, perak, tembaga, natrium, kalsium, magnesium. Nah, unsur non logam ini. Kemudian ini unsur logam, ya. Salah, ini unsur logam dan ini unsur non logam, karbon. Contohnya apa? Karbon itu kalau kamu masak itu ada di panci, itu ada hitam-hitam, itu termasuk karbon, ya. Karbon hasil dari pembakaran misalnya. Lalu hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, argon, klorin, fluorin, sulfur, fosfor. Ini adalah unsur non logam. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, contoh asam cuka, gula, garam, dan air. Senyawa itu terbentuk dari beberapa unsur. Jadi senyawa itu bisa dipisah lagi menjadi unsur tertentu, ya. Misalnya asam klorida, HCl, air, H2O, hidrogen. Ini berarti air terdiri dari hidrogen dan oksigen, ya. Dan ada gas hidrogen, garam, atau natrium klorida, NaCl, gas nitrogen, gas metana, gas oksigen O2, ya. Jadi semua itu terdiri dari beberapa unsur. Sebuah pernahkah kamu mengaduk larutan gula? Larutan gula adalah larutan yang terdiri dari air dan gula, ya. Jadi campuran adalah zat yang komponen unsurnya terdiri dari materi, ya. Campuran ini dibedakan menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Adalah campuran yang zat unsurnya tercampur sempurna sehingga zat unsurnya tidak dapat dibedakan.
itu terdiri dari 3 elemen oksigen. Udara itu, di dalam udara itu ada oksigen, ada hidrogen, ada karbon, kemudian air gula. Air dari kemudian campuran hidrogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna, sehingga zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Jadi campuran ini penyusunnya masih bisa dibedakan, masih kelihatan. Ya, contohnya ini air kopi. Ketika kamu buat kopi bubuk, ya, jadi campuran air dan kopi ini, kopinya masih kelihatan, airnya juga masih kelihatan. Kemudian air dan tepung, air dan pasir, ketika dicampur, jadi ada airnya, ada pasirnya. Pasirnya juga meskipun tercampur masih terlihat bentuk pasirnya. Itu yang namanya campuran hidrogen. Nah, sekarang silakan anak-anak siapkan buku dan menulis tugas ini, tugas mandiri ini. Silakan nanti dikerjakan, bisa bertanya dengan orang tua atau dengan kakak atau dengan siapa saja yang lebih mengetahui, atau juga kamu bisa mencari informasi dari berbagai media, oleh buku atau internet. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan materi. Yang kedua, tuliskan 5 benda yang ada di rumahmu yang terbuat dari logam. Logamnya boleh bermacam-macam, karena logam itu juga macam-macam, ada emas, besi, perak, tembaga, aluminium. Ya, silahkan nanti didata 5 benda yang ada di rumahmu yang terbuat dari logam. Yang ketiga, ada gambar. Ini gula campur kopi, air campur gula dan air campur pasir. Nah, ini bila semuanya dicampur, apa yang akan terbentuk, jelaskan. Nah, ini jika ini air dan gula dicampur dan air dan pasir dicampur, yang terjadi apa? Jelaskan, ya. Jelaskan. Oke, hanya 3 saja tugasnya. Silakan kerjakan dengan baik, dan kalian harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan meskipun di rumah, sehingga kita akan segera terbebas dari virus corona. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.